Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkenanlah Tuhan Engkau berfirman dan berbicara kepada kami. Urapilah kami dan jamalah hati kami. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Biarlah di dalam damai sejahtera-Mu kami semua boleh mendengarkan renungan firman Tuhan, dan di dalam damai sejahtera-Mu kami beroleh kebahagiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Demikian firman Tuhan. Ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kualitas hidup. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan kita pada saat ini ada sebuah pertanyaan penting yang menghampiri kita semua, yaitu apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Pertanyaan ini bukan untuk mengetahui pencapaian kita secara materi dalam bekerja dan melayani, tetapi juga pada kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memiliki standar hidup bagi manusia ciptaannya, agar supaya manusia memiliki kualitas hidup yang baik dan optimal. Maka kita harus memperhatikan setiap sikap, tindakan, perkataan, serta perbuatan kita di dalam kehidupan kita. Haruslah kita jaim atau jaga image demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan, Tuhan menghendaki agar manusia hidup secara benar dengan menghargai dan menghormatinya. Ketika umat waktu itu hendak naik atas gunung Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan di tempatnya yang kudus, ini wujud sebuah hormat umat kepada Tuhan. Saat ini perjumpaan kita dengan Tuhan melalui ibadah, yakni menghadap Tuhan yang diimani untuk menyampaikan permohonan dalam doa. Pemazmur menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki agar umat yang datang beribadah dan menyampaikan permohonan serta doa adalah orang yang hidupnya benar, tidak melakukan kejahatan. Sebab pada masa itu para imamlah yang menjadi perantara antara umat dengan Tuhan. Sedangkan di masa sekarang kita mengimani bahwa Tuhan Yesus telah memberikan keselamatan kepada kita, sehingga siapapun di antara kita diperkenankan untuk menghadap Tuhan secara langsung. Sejalan dengan itu, setiap orang harus memiliki hidup yang berharga di mata Tuhan. Tuhan menghendaki kualitas hidup yang optimal, yakni orang yang bersih tangannya, artinya bekerja dengan benar dan tidak melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Yang murni hatinya adalah hati yang jujur dan tulus, sehingga tidak menyimpan kemarahan dan kebencian. Mempunyai kehidupan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan.
Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama dan kita renungkan bersama-sama, mari kita melihat kembali kepada setiap diri kita masing-masing untuk mengetahui dan mengevaluasi sikap, tindakan, perkataan, serta perbuatan yang telah kita lakukan sepanjang hari dan kehidupan kita. Apabila masih ada yang di dalamnya kekurangan dan terdapat kesalahan, maka belajarlah dari sekarang, perkatakan kepada diri kita sendiri bahwa diriku, marilah kita berusaha untuk melakukan yang lebih baik dan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Selamat berjuang menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berusaha untuk berbuat menyenangkan hati Tuhan dan melakukan yang lebih baik di hadapan Tuhan dan yang benar, supaya apa yang Tuhan kehendaki benar-benar dapat kita wujud nyatakan di dalam setiap tugas, panggilan, dan tanggung jawab kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami datang kepadamu ya Allah kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua agar bagaimana kami berusaha melakukannya lebih baik lagi dan lebih benar di hadapan Tuhan seperti yang Kau kehendaki. Ya Tuhan, mampukanlah diri kami untuk senantiasa berjuang dengan keras agar memiliki kualitas hidup yang baik dan yang berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Agar kami tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk dari dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami selalu dan tuntunlah kami agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami agar semua yang kami kerjakan boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini kami kembali berdoa untuk setiap kami yang mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan menyertai kami di dalam setiap pergumulan dan setiap rancangan hidup kami. Kami yang saat ini sedang bergumul untuk sakit penyakit yang kami derita, untuk memperoleh sebuah kesembuhan, Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami. Ya Bapa, kami yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan menolong kami, memberikan kami pekerjaan agar kami dapat melanjutkan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kami. Kami yang saat ini sedang bergumul dalam penyelesaian tugas-tugas akhir di setiap pendidikan yang kami tempuh, Tuhan menolong kami dan memberikan kami jalan keluar. Ya Bapa, kami yang saat ini sedang bergumul dalam setiap duka cita oleh karena kehilangan orang-orang terkasih kami, ya Bapa, hiburlah kami secukupnya daripada Engkau. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sedih Tuhan hiburkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami dan para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Ya Bapa, bagi setiap daerah-daerah di pelosok-pelosok negeri ini yang mengalami bencana, kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami yang ada di tenda-tenda pengungsian. Berikanlah kenyamanan dan kedamaian serta sukacita kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Di dalam menghadapi setiap tantangan yang ada, Tuhan kuatkanlah kami dan teguhkanlah iman kami, para umat-Mu, agar supaya kami tetap teguh iman dikala menghadapi setiap cobaan yang menghampiri kami. Terima kasih ya Tuhan, memberkati setiap pelayanan-pelayanan misi yang berlangsung bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya. Kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang baik senantiasa menggenggam dan memimpin kami masuk ke dalam segala rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.